Di episode sebelumnya, kerajaan Saiyans berhasil membuat aliansi dengan Mozu. Dan pekerjaan pertama Mozu adalah mengalahkan prajurit di istana. Mozu beraksi menggunakan jubah hitam, dan dalam sekejap dia bisa mengalahkan banyak prajurit. Dan akhirnya Oarashi juga harus turun tangan mengatasi penyusup ini. Oarashi menyerang dengan gada besar miliknya, tapi apa mau dikata, kekuatan Mozu tidak ada tandingannya. Dan Oarashi sampai pingsan semalaman. Keesokan harinya Oarashi sadar dan langsung melaporkan kejadian ini kepada Ibara. Kebetulan juga di situ ada Kirisame dan juga Mozu. Oarashi berkata kalau kekuatan penyusup itu mungkin sekuat Mozu. Dan Mozu sendiri hanya cengar-cengir mendengar laporan Oarashi ini. Dan sepertinya Oarashi memberikan laporan yang dilebih-lebihkan. Dan Ibara dan Kirisame membayangkan Oarashi yang kalah dengan sihir. Tapi semua itu sesuai dengan yang diharapkan Senku. Kembali ke gua persembunyian, Senku merasa langkah pertama sudah berhasil dilakukan. Dan faktanya sekarang Ibara dan para prajuritnya menjadi waspada dari serangan musuh berjubah. Selanjutnya Senku berniat meletakkan drone di lapangan supaya mudah diterbangkan. Tinggal arahkan saja Kirisame ke sana dan Kirisame akan langsung menggunakan Medusa untuk menyerang musuh. Dan di saat itulah drone akan beraksi dan mencuri Medusa dari tangan Kirisame. Gen bertanya-tanya apakah rencana ini akan berjalan dengan lancar atau tidak. Karena keberuntungan Senku biasanya sangat rendah. Tapi Senku sudah mempersiapkan rencana cadangan. Tapi menurut Ryusui, Mozu masih menjadi ancaman yang besar. Anggap saja Medusa sudah ada di tangan kerajaan Saiyans. Pasti Mozu akan dengan cepat memberontak dan merebut Medusa itu. Dan jika Medusa sudah ada di tangan Mozu, maka semuanya sudah berakhir. Senku tahu kalau hal itu bisa saja terjadi. Dan Senku sekarang berupaya membuat senjata untuk menyerang balik. Terlihat Kaseki yang sedang membelah pipa besi menjadi 6 potongan kecil. Setelahnya pipa-pipa ini ditempelkan dengan lempengan berbentuk bulat. Semua orang masih tidak paham alat apa yang Senku akan buat. Dan Kaseki pun juga tidak paham apa yang Senku inginkan. Tapi Kaseki terus melanjutkan proyek ini sesuai blueprint yang sudah Senku buat. Dan setelah semua komponen berhasil dibuat, orang-orang dari abad 21 akhirnya paham apa yang Senku inginkan. Dan jelas dari semua ini Senku ingin membuat pistol yang asli. Senku lalu memasukkan bubuk mesiu ke dalam pipa kecil tadi. Bubuk mesiunya sendiri Senku buat dari asam nitrat. Setelah pipa ini terisi bubuk mesiu, tinggal tutup saja dengan bola kecil. Dan Gen paham cara kerja pistol ini. Ketika mesiunya meledak akan menghasilkan energi yang besar dan bola kecil itu akan terlontar dengan kuat. Jadi langkah selanjutnya adalah membuat skenario supaya bubuk mesiu itu bisa meledak. Senku mulai mencampurkan asam nitrat, merkuri dan juga alkohol. Setelahnya tinggal keringkan saja dan selesai. Tapi proses pencampuran ini sangat berbahaya dan jika prosedurnya salah maka akan sangat berbahaya. Jadi apa yang Senku lakukan ini jangan ditiru. Setelah merkuri ini kering, tinggal bungkus saja dengan aluminium foil dan tinggal pasangkan dengan bubuk mesiu. Dan ketika merkuri ini mendapatkan tekanan yang besar maka akan terjadi percikan api yang bisa langsung membakar bubuk mesiu. Dan inilah konsep dasar dari senjata api. Taiju dan Yuzuriha jadi ingat kenangan masa lalu saat mereka bertiga meninggalkan Hakone untuk mencari bubuk mesiu. Sudah 3 tahun berlalu sejak hari itu dan akhirnya sekarang mereka sudah bisa membuat pistol yang asli. Dan dikatakan dalam sejarah bahwa senjata api inilah yang membuat umat manusia menjadi makhluk terkuat di bumi. Tapi dari sini Ukyo mulai ragu dengan senjata sekuat ini. Dan bukannya mau naif, tapi Ukyo tidak ingin membunuh siapapun.
Senku mencoba meluruskan kalau pistol buatannya ini masih belum sempurna. Senku membuatnya dengan buru-buru dan Senku yakin peluru dari pistol ini belum bisa untuk membunuh manusia. Tapi setidaknya Senku juga yakin kalau pistol ini bisa membuat orang menjadi pingsan. Dan jika orang itu terluka, Senku berniat untuk membatukan orang itu, dan jika sudah bangkit, luka dari pistol itu akan menghilang. Seperti biasa, Senku selalu berpikir dengan cara yang paling efektif. Walaupun sebenarnya hal ini justru memperlihatkan sisi gelapnya Senku. Ryusui meminjam pistol ini dari Senku, dan menurut Ryusui pistol ini cukup enak untuk dipegang. Tapi yang menjadi masalah adalah siapa yang akan membawa pistol ini, karena tidak ada orang di sini yang berpengalaman dengan pistol. Tapi seketika mereka ingat ada seorang mantan polisi di sini. Kemudian Yo dibangkitkan dan diberikan pistol ini. Yo terlihat cengar-cengir mendapatkan senjata yang super hebat. Dan Chrome langsung protes karena Yo ini adalah orang yang berbahaya. Gen menenangkan Chrome dan Gen berkata kalau Yo ini adalah orang yang ingin mendapatkan pengakuan. Jadi orang seperti ini akan mudah untuk dipengaruhi. Gen lalu mendekati Yo dan Gen berkata kalau polisi pertama di dunia yang baru sepertinya akan segera terlahir. Dan Yo mulai merinding mendengar ucapan Gen ini. Setelahnya Amaryllis mendekati Yo dan Amaryllis memeluk tangan Yo dengan wajah yang imut. Dan hasilnya dengan satu pujian saja Yo langsung terbuai. Yo berniat untuk pamer skill menembaknya. Dan Yo menyusun 3 botol kaca di sebuah meja. Yo lalu menembaknya dari jarak jauh, tapi tidak ada satupun tembakannya yang mengenai sasaran. Tapi Amaryllis justru menemukan ular beracun di tembok yang sudah mati terkena tembakan tadi. Dan semua orang memuji kemampuan menembaknya Yo. Tapi Yo tidak berani mengakui kalau sebenarnya dia memang menargetkan botol kaca itu. Dan hanya kebetulan saja pelurunya mengenai ular tadi. Sekarang pistol sudah resmi didapatkan. Dan Senku berkata ada 4 komponen utama untuk memastikan kemenangan mereka. 4 komponen itu pertama adalah drone. Selanjutnya pistol, jubah hitam, dan juga kabel. Nantinya pasukan berjubah akan menjadi umpan di depan. Dan setidaknya mereka butuh 5 orang di posisi ini. Senku berharap jumlah ini sudah cukup untuk membuat Kirisame melemparkan Medusa. Setelahnya terlihat Amaryllis yang menyusup ke desanya sendiri dan mengambil persediaan baju dan makanan. Dari baju-baju ini Yuzuriha mengubahnya menjadi jubah hitam. Dengan begitu kebutuhan jubah hitam sudah berhasil terpenuhi. Semua pengerjaan terus berlanjut dan Amaryllis merasa pekerjaan di gua ini menimbulkan suara yang cukup besar. Dan Amaryllis memutuskan menemui 3 pria yang pernah melamarnya. 3 pria ini bertanya-tanya kenapa Amaryllis ada di sini. Dan Amaryllis berkata dia kabur dari istana karena terus-terusan mengingat lamaran 3 pria ini. Dan Amaryllis meminta 3 pria ini untuk memukul drum, dan siapapun yang bisa memukul drum paling lama akan Amaryllis. Belum selesai Amaryllis berbicara, 3 pria ini langsung memukul drum sekeras mungkin. Dan hasilnya suara drum ini berhasil menutupi suara gaduh dari gua persembunyian. Dan juga Yo yang bisa latihan menembak tanpa diketahui. Tidak lupa juga Yo pamer skill menembaknya kepada Amaryllis. Tapi sepertinya Amaryllis tidak tertarik sama sekali dengan kelakuan Yo. Di sisi lain, Gen mengingatkan lagi kalau Medusa itu diikat dengan tali. Dan jika mereka menangkapnya dengan drone, pasti tali di Medusa itu akan menyangkut di sana. Dan jangan lupa kalau drone yang Senku buat ini masih dioperasikan dengan kabel. Jadi pada akhirnya ini akan menjadi lomba tarik-menarik. Untuk itu Senku langsung membangkitkan tim petarung yang terdiri dari Magma,
Nikki, dan juga Kinro. Setelah bangkit, Kinro melihat-lihat sekitar dan mencari patungnya Ginro. Tapi ternyata tidak ada patungnya Ginro di sini. Amaryllis lalu menceritakan semua yang sudah terjadi. Dan Amaryllis meminta maaf karena tidak bisa melakukan apapun di saat itu. Tapi Ginro tidak mau bersedih dan mencoba menerima keadaan. Dan sisi baiknya adalah Ginro masih hidup dan menunggu untuk dibangkitkan. Ryusui berkata kalau Ginro adalah orang paling sempurna untuk membawa tombak di pasukan jubah hitam. Jika pemimpin pasukan bukan orang yang ahli dengan tombak, bisa saja kelemahan mereka akan ketahuan. Tapi Senko mengingatkan lagi kalau orang di pasukan berjubah akan mendapatkan serangan paling banyak dari Mozu dan juga Kirisame. Tapi bagi Ginro itu bukanlah masalah dan Ginro bertekad akan memenangkan pertempuran ini dan menyelamatkan Ginro dan juga Kohaku. Setelahnya Taiju mengajak tim petarung untuk latihan tarik tambang. Tapi tidak lama tali tambang yang mereka gunakan putus. Setelahnya Senku membuat tali baru dengan mesin permen kapas. Serat hasil dari mesin itu lalu Senku satukan dengan bantuan alat seperti gangsing. Akhirnya mereka mendapatkan tali super kuat yang Senku sebut dengan tali karbon. Tapi Gen merasakan firasat yang buruk dari tali ini. Dan firasat buruk ini ternyata benar dan mereka diminta untuk membuat tali ini secara manual dan targetnya adalah tali yang super panjang. Jadi proses ini akan berlangsung cukup lama. Chrome melihat proses pembuatannya lagi. Dan Chrome tidak paham kenapa gangsing itu bisa berputar dengan stabil walaupun berputar di udara. Senku berkata itu adalah gyro effect. Penjelasannya, objek yang berputar dengan kecepatan tinggi tidak akan kehilangan rotasinya. Ini adalah teori yang juga menjelaskan kenapa sepeda tidak jatuh dan kenapa bumi tidak berguncang. Chrome baru tahu ada teori seperti ini, dan Chrome langsung terpikirkan sebuah ide yang sangat cemerlang. Drone pertama mereka tidak bisa terbang dengan stabil. Jika drone itu dipasang spinner di tengahnya dan memutarnya, bukankah hasilnya drone itu akan terbang dengan stabil? Senku merasa ini adalah ide yang bagus. Tapi Senku sudah memikirkan hal ini lebih dulu dan bahkan Senku sudah selesai membuat drone baru dengan prinsip gyro effect ini. Dan ternyata drone baru ini bisa terbang dengan lebih stabil. Dan untuk sentuhan akhirnya Senku menunjukkan sebuah alat bernama Variable Wire Wound Resistor. Sederhananya dengan alat ini mereka bisa menambah atau mengurangi listrik yang mengalir menuju ke drone. Misalnya jika meningkatkan jumlah listrik menuju drone ini, drone itu akan bisa berbelok. Untuk itu mereka membutuhkan 4 alat ini supaya bisa mengatur kemanapun drone ini akan terbang. Tapi Gen merasa ini akan menjadi pekerjaan yang melelahkan selanjutnya karena ada banyak sekali lilitan kabel di alat ini. Dan benar saja tugas membuat alat ini dilimpahkan kepadanya. Setelah semua alat itu jadi, akhirnya drone ini sudah sempurna dan siap untuk digunakan. Dan orang yang menggunakan drone ini haruslah orang yang pintar membaca arah angin. Tapi tenang saja, mereka punya Ryusui. Ryusui langsung menerbangkan drone ini dan tidak butuh waktu yang lama untuk Ryusui menguasai mekanik drone ini. Ryusui berkata drone ini mirip seperti video game yang Ryusui mainkan saat masih kecil. Setelahnya terlihat Yo yang kembali dari latihan menembaknya. Dan entah kenapa Magma melihat Yo dengan tatapan yang aneh. Tapi Magma tidak melakukan apapun dan hanya diam. Tapi di samping itu akhirnya semua komponen untuk melakukan serangan sudah mereka dapatkan. Dan Senku berencana bergerak di saat matahari terbit. Apakah penyerangan Senku ini akan berhasil? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya.
Oke, sekian dulu video kali ini, semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.